Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1276 sampai bab 1280. Pada saat ini, semua orang dari faksi Wu, dari Taoist King Xuan ke bawah, dan semua orang yang berpartisipasi dalam pemberontakan, memandang Zhen Yuanzi dengan ngeri. Zhen Yuanzi berjalan menuju Taoist King Xuan perlahan, masih dengan tangan di belakang, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Taoist King Xuan sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan celepuk, dan memohon belas kasihan dengan suara bergetar. "Guru, tolong maafkan saya, tolong maafkan saya bingung sesaat, saya tidak akan pernah berani lagi." Zhen Yuanzi Leng, dia berkata dengan suara keras, "Sialan alun-alun suci Longhushan dan langgar aturan Longhushan. Secara alami, hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan hukum keluarga Longhushan, ratapan Tao." King Xuan tak henti-hentinya mereka yang memegang senjata dan membunuh orang barusan para murid dari faksi Wu juga sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon. Dan Zhen Yuanzi hanya mendengus dingin. Saya tidak melihat bagaimana dia melakukannya, tetapi wajah Taoist King Xuan tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Kemudian, tubuhnya jatuh lurus ke bawah, dan dia sudah mati. Dan murid-murid faksi Wu yang berlutut di tanah menendang kaki mereka saat ini, terbaring mati di tanah. Banyak murid tercengang saat melihat pemandangan ini. Zhen Yuanzi layak menjadi guru abadi, dan metodenya sangat mencengangkan. Di antara faksi Wu, hanya ada beberapa murid yang tidak tahu mengapa, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, Zhen Yuanzi mengumumkan, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada perbedaan antara sekolah seni bela diri dan sekolah Perancis di Gunung Longhu. Murid Gunung Longhu harus selalu ingat bahwa tradisi diturunkan dari zaman kuno di Gunung Longhu adalah sihir. Ini adalah cara yang tepat untuk menjadi sempurna. Apa yang dia katakan menyiratkan bahwa dia mengambil kesempatan untuk membatalkan faksi Wu. Ketika pengikut aliran Fa mendengar ini, mereka semua bersorak. Pemberontakan dengan demikian dipadamkan. Malam itu, Longhushan mengadakan perjamuan besar. Zhen Yuanzi juga berpartisipasi dalam perjamuan ini untuk pertama kalinya. Selama makan, Yuan Yaoer dan Yuan Meier duduk di sebelah Ye Chong, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan terus memanggang Ye Chong dengan sayuran, dengan sungguh-sungguh. Ye Chong menikmati layanan dari dua keindahan Gunung Longhu, dan iri pada murid-murid Gunung Longhu itu. Selama perjamuan, Zhen Yuanzi mengirim undangan ke Ye Chong beberapa kali. Ingin Ye Chong bergabung dengan Gunung Longhu, tetapi Ye Chong menolak semuanya. Di sisi lain, di ibu kota, di zona pengembangan baru, di pondok jerami yang terpencil. Pada saat ini, seorang pria jangkung berjas dan berkacamata sedang memandangi bulan di langit dengan tangan di belakang punggung. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan semacam rasa dingin di tubuhnya, yang sepertinya lebih dingin dari suhu di luar. Bahkan angin dingin yang berhembus melalui jendela sepertinya melewati pria ini, bahkan tidak meniup ujung bajunya. Saat ini, salju sudah turun selama sehari, dan ada lapisan salju setebal 3 cm di tanah, dan cahaya bulan yang dipantulkan bahkan lebih pedih dan cerah. Saat ini, terdengar suara derit di luar gubuk jerami, yang disebabkan oleh seseorang yang menginjak salju. Kemudian, seseorang mendorong pintu dan memasuki pondok jerami. Itu adalah Taoist Fayang yang melarikan diri dari Gunung Longhu pada siang hari. Mendengar seseorang memasuki rumah, pria jangkung berjas itu tidak menoleh ke belakang. "Kang Zansen, lama tidak bertemu," Taoist Fayang berkata dengan dingin. Ternyata pria berjas itu tak lain adalah dewa perang terkenal di Tiongkok, Kang Jietian. Pada saat ini, Kang Jiecai menoleh,
menyesuaikan kacamatanya, dan berkata, "Fayang Taois, kamu gagal." Taois Fayang meludah keras dan berkata, "Siapa sangka Zhen Yuanzi akan sembuh?" "Benarkah?" Kang Jietian menatap Taois Fayang dengan dingin. "Benar. Zhen Yuanzi terluka parah. Jika dia tidak disembuhkan, Gunung Longhu akan menjadi milikku hari ini." Taois Fayang berkata dengan getir, "Ini semua karena bajingan sialan bernama Ye Chong, telur." Mendengar nama itu, Ye Chong, sinar cahaya sepertinya keluar dari kacamata Kang Jietian. "Maksudmu, Ye Chong adalah orang yang menyembuhkan Zhen Yuanzi?" Taois Fayang mengangguk. "Apa, Dewa Perang mengenalnya?" Kang Jietian tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk. Kemudian, dia menoleh dan melihat bulan di luar. "Tuan muda tidak terlalu tinggi." Setelah beberapa saat, Kang Jietian berkata. Mendengar ini, Taois Fayang tidak dapat menahan gemetar, dan berkata dengan cepat, "Dewa-dewa perang, izinkan saya untuk menjelaskan kepada Tuan muda, saya benar-benar tidak menyalahkan saya untuk ini. Zhen Yuanzi tiba-tiba pulih. Saya khawatir bahkan Tuan muda tidak memikirkannya juga." Kang Jietian menatap Taois Fayang dengan dingin. Fayang Tao segera menundukkan kepalanya. Kang Jietian berkata dengan suara dingin, "Kamu bisa mengintai di ibu kota untuk saat ini, dan aku akan mencarimu jika perlu." Setelah mengatakan itu, Kang Jietian pergi dari sini perlahan. Taois Fayang melihat ke belakang Kang Jietian pergi, dan meludahkan, "Rumput, apa masalahnya, Dewa Perang, Kang? Hanyalah seekor anjing dari keluarga Cao." Keesokan paginya, Ye Chong hendak pergi Gunung Longhu. Menghitungnya, sudah 4 hari sejak dia keluar, dan Tang Chun masih menunggunya di rumah. Awalnya, Yuan Yaoer ingin mempertahankannya, tetapi Ye Chong sangat ingin kembali untuk menyelamatkannya, jadi dia bersikeras untuk meninggalkan Gunung Longhu. Song Baishu sangat antusias dan mengundang Ye Chong untuk pergi dengan pedang terbangnya. Dia ingin memamerkan keterampilan pedang terbangnya di depan Ye Chong. Fei Jian memang bisa mengirim Ye Chong langsung turun gunung. Hanya saja ada batasan dalam teknik terbang mengendalikan pedang, yaitu tidak boleh kelebihan berat badan. Yang berat di sini bukan mengacu pada berat badan seseorang, tetapi pada kultivasi seseorang. Semakin kuat kultivasi, semakin besar bobotnya. Song Baishu bisa menyetir Yuan Yaoer, tapi dia tidak bisa menyetir Ye Chong. Karena Ye Chong terlalu kuat untuk Song Baishu. Song Baishu mencoba beberapa kali tetapi gagal. Pada akhirnya, Ye Chong tidak punya pilihan selain menuruni Gunung Longhu di sepanjang jalan aslinya. Yuan Yaoer dan yang lainnya mengirim Ye Chong ke tengah gunung, ujung bagian wisata, sebelum kembali. Jika bukan karena banyak hal di Longhushan, Yuan Yaoer bahkan berpikir untuk mengirim Ye Chong ke ibu kota. Setelah itu, Ye Chong menuruni Gunung Longhu di sepanjang jalan aslinya. Setelah itu, saya naik bus dan tiba di Gunung Xiaolonghu. Setelah melintasi Gunung Xiaolonghu, saya kembali ke kota kecil Sancheng. Berangkat dari kota kecil Sancheng, lalu naik bus. Dan setelah 1 jam melewati rintangan, kami tiba di stasiun kereta berkecepatan tinggi di kabupaten terdekat. Ketika Ye Chong kembali ke ibu kota dengan kereta berkecepatan tinggi, sudah lewat jam 5 sore. Setelah itu, Ye Chong naik taksi dan kembali ke villa. Di villa, Wu Aidi telah merawat Tang Chun dengan sepenuh hati selama beberapa hari terakhir. Ketika dia melihat Ye Chong kembali, dia terkejut sekaligus bahagia. "Kakak Ye Chong, kamu kembali." Ye Chong mengangguk. "Bagaimana kabar kakakmu Tang?" Setelah itu, keduanya masuk ke kamar tidur Tang Chun. Saat ini, Tang Chun masih terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Saat dia kabur dari Bie, kulitnya menjadi lebih hijau zamrud. Jelas, racunnya sudah sangat dalam. Ye Chong mengeluarkan beberapa ramuan-ramuan dari senjata sihir luar angkasanya, beberapa di antaranya dia petik dari Gunung Naga dan Harimau,
dan beberapa di antaranya adalah ramuan dari ladang obat di desa Xiaoye. Dia telah disimpan di artefak luar angkasa, termasuk sepotong kayu manis dan 3 janggut asparagus. Dia memberikan bahan obat kepada Wu Aidi dan memintanya turun dan memasak obat. Wu Aidi mengambil bahan obat dan turun untuk menyeduh obat. Hanya Ye Chong dan Tang Chun yang tersisa di ruangan itu. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan botol racun kodok emas Xuan Shui yang diperolehnya melalui kesulitan yang tak terhitung. Dia juga menyiapkan jarum perak dan hal-hal lain untuk mendetoksifikasi Tang Chun. Dia berdehem dan berkata kepada Tang Chun yang tidak sadarkan diri, "Ya, Xiao Chun, jangan salah paham, aku di sini untuk mendetoksifikasimu." Kemudian, dia mengangkat selimut Tang Chun dan melepaskan ikatan pakaian Tang Chun di kancing. Setelah itu, Ye Chong tersipu dan perlahan melepas pakaian Tang Chun. Metode pengobatan pemadaman api dengan api ini membutuhkan kontak langsung dengan kulit. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Ye Chong bertemu, dan dia tidak menghindar darinya. Pada saat ini, kulit Tang Chun yang awalnya putih berubah menjadi semacam hijau zamrud, yang terlihat sangat aneh. Namun, dia masih tidak bisa menyembunyikan sosok Tang Chun yang sempurna dan membanggakan. Tempat yang seharusnya besar itu besar, dan tempat yang seharusnya kecil itu kecil. Meski berbaring di tempat tidur pun tetap melengkung sempurna. Ye Chong meliriknya beberapa kali, dan bahkan terpesona olehnya, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Dia menggelengkan kepalanya, dan menuangkan sedikit racun Xuan Shui Jinchan ke tangannya. Racun katak emas Xuan Shui sangat beracun, sehingga orang biasa tidak dapat menyentuhnya. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh Dewan Naga untuk melindunginya, dan dia kebal terhadap semua racun, jadi dia tidak peduli. Kemudian, dia menggosok racun itu dengan kedua tangannya, dan mengoleskannya ke tubuh Tang Chun. Racun katak emas Xuan Shui sangat kental, sedikit saja dapat menutupi seluruh lengan Tang Chun. Selanjutnya, Ye Chong menerapkan racun katak emas Xuan Shui ke seluruh tubuh Tang Chun sedikit demi sedikit. Setelah sisi depan selesai, dia membalikkan Tang Chun dan menutupi bagian belakang dengan racun katak emas Xuan Shui. Ye Chong melukisnya dengan sangat hati-hati, dan melukisnya beberapa kali di tempat-tempat penting. Tentu saja itu bukan tangan babi, itu hanya untuk menyelamatkan Tang Chun. Ye Chong menghibur dirinya sendiri sambil menyeka mimisannya. Setelah seluruh tubuh Tang Chun ditutupi dengan lapisan racun Xuan Shui Jinchan, masih ada sedikit yang tersisa di botol kecil itu. Pada saat ini, tubuh Tang Chun, termasuk wajahnya, tampak tertutup lapisan film merah, yang terlihat sangat aneh. Setelah itu, Ye Chong mengambil beberapa jarum perak, mencelupkan sisa racun katak emas Xuan Shui ke dalam botol pencelup, dan kemudian menusuk titik akupuntur Tang Chun. Setelah beberapa saat, tubuh Tang Chun ditutupi dengan jarum perak. Melihat bahwa itu hampir selesai, Ye Chong diam-diam membangkitkan roh naga dan phoenix, dan mengetuk dengan ringan di tengah alis Tang Chun. Udara naga dan phoenix mengalir ke tubuh Tang Chun. Segera setelah itu, udara naga dan phoenix beredar di tubuh Tang Chun, di mana ia mengalir, memaksa racun ular bermata 3 Tian Cui ke kulit Tang Chun. Awalnya, jika tidak ada racun katak emas Xuan Shui, setelah racun ini mencapai kulit, Ye Chong tidak akan memiliki cara untuk memaksanya keluar dari kulit. Ketika aura naga dan phoenix menghilang, racun akan kembali ke tubuh Tang Chun, sangat membandel. Namun, sekarang, racun katak emas Xuan Shui menyebar di permukaan kulit Tang Chun. Ketika racun ular bermata 3 hari itu mencapai kulit Tang Chun, itu langsung menetralkan racun katak emas Xuan Shui. Merah dan hijau dinetralkan, berubah menjadi kuning pucat yang sangat jelek. Warna kuning ini dimulai dari tengah alis Tang Chun, dan secara bertahap menyebar ke bawah di sepanjang tubuh Tang Chun.
Ye Chong tahu bahwa munculnya warna kuning ini membuktikan bahwa racunnya telah sembuh. Setelah sekitar beberapa menit, dari tengah alis Tang Chun hingga jari kaki, semuanya menjadi kuning, dan tidak ada tempat untuk sedikit hijau atau merah. Itu membuktikan bahwa racun di tubuh Tang Chun telah sembuh total. Ye Chong juga menghela nafas lega. Saat ini, Wu Aidi sudah masuk dengan semangkuk obat. Dia terpana dengan pemandangan di kamar, celana dalam Tang Chun tertinggal di tanah, dan selimutnya tidak tertutup, hanya berbaring di tempat tidur terus terang, seperti itu. Tubuh Tang Chun awalnya adalah lapisan hijau, tetapi sekarang telah berubah menjadi lapisan kuning. Dan Ye Chong di sebelahnya berdiri tak bergerak, menatap Tang Chun dengan hati-hati. Melihat Wu Aidi datang, Ye Chong tersipu, dan dengan cepat berkata, "Aidi, kamu, jangan salah paham, aku, ini merawat Tang Chun." Kapan dia pernah melihat seperti itu sebuah kejadian, melihat penampilan Wu Aidi? Ye Chong jelas tidak mempercayainya. Dia tersipu, menyentuh hidungnya dan berkata, "Ya, Tang Chun akan bangun sebentar lagi, kamu minum obat untuknya. Lalu bawa dia mandi, biarkan dia tidur semalaman, dan dia akan baik-baik saja besok." Wu Aidi mengangguk lagi, tetapi tidak berbicara. Ye Chong tersipu, bergegas keluar, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Wu Aidi meletakkan obat di meja samping tempat tidur, duduk di bangku di sebelahnya, dan menatap Tang Chun. Untuk beberapa alasan, sebuah imajinasi tiba-tiba muncul di benaknya. Seolah-olah dia sedang berbaring di tempat tidur seperti itu, dan Ye Chong menemui dokter untuk dirinya sendiri. Ye Chong juga menatap dirinya sendiri seperti ini. Semakin banyak Wu Aidi memikirkannya, semakin dia menjadi malu. Meskipun dia merasa sangat malu, tubuhnya terasa panas dan bersemangat. Pada saat ini, Tang Chun batuk ringan, lalu membuka matanya. Wu Aidi kembali sadar, dengan cepat menggelengkan kepalanya, menutupi wajahnya yang memerah, dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia memandang Tang Chun dan berkata, "Hebat, Nona Tang Chun, kamu sudah bangun." Tang Chun tidak tahu mengapa, jadi dia hanya ingat bahwa dia minum secangkir kopi di kantor sebelumnya dan kemudian pingsan. "Ada apa denganku?" Wu Aidi hanya mengatakan masalah itu. Dia memberitahu Tang Chun bahwa seseorang meracuninya, dan setelah minum kopi, dia pingsan selama beberapa hari. Untungnya, Ye Chong menemukan penawarnya dan menyelamatkan Tang Chun. Tang Chun berkata, "Oh, tanpa diduga, begitu banyak hal terjadi." Kemudian, Wu Aidi membawa semangkuk obat tradisional Tiongkok ke mulut Tang Chun. "Saudari Tang Chun, ini obat yang diberikan kakak Ye Chong. Minum saja itu." Tang Chun secara alami tidak bertanya lagi, menundukkan kepalanya, dan minum obat dalam satu tegukan. Kemudian, Tang Chun Cai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tampak kering, seperti lapisan lumpur. "Mengapa kamu begitu tidak nyaman?" Dia melihat ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun, dan ditutupi dengan lapisan kuning. Tang Chun menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. "Hah? Apa ini, Aidi? Apakah kamu yang mengoleskan salep untukku?" Wu Aidi berkata, "Tidak, tidak." Saudara Ye Chong melukisnya, mendengar ini, wajah Tang Chun tiba-tiba memerah. "Ah, apakah itu dilukis oleh Ye Chong?" Suara Tang Chun mengguncang gendang telinga Wu Aidi. Wu Aidi dengan cepat berkata, "Saudari Tang Chun, kakak Ye Chong juga ada di sini untuk menyelamatkanmu." Situasinya mendesak. Tang Chun kemudian sedikit tenang, memikirkan hal yang sama. Ye Chong tidak bisa disalahkan untuk ini. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa di beberapa tempat, sepertinya sangat kental, tampaknya dicat berulang kali. Suasana hati Tang Chun, yang telah tenang, menjadi marah dalam sekejap. "Ah, kenapa dicat begitu tebal di sana? Benar-benar hooligan." Ye Chong di lantai atas mendengar tangisan Tang Chun.
Dia dengan cepat mematikan lampu di kamar tidurnya dan berpura-pura tertidur. Setelah itu, Tang Chun pergi mandi dengan Wu Aidi yang disalahkan. Kekuning-kuningan, benda-benda seperti lumpur di tubuhnya dibersihkan, dan kulitnya yang putih dipulihkan. Wu Aidi sedikit iri, memandangi kulit Tang Chun yang halus dan lembut seperti susu, dan berpikir, tidak heran kakak Ye Chong sangat menyukai saudari Tang Chun. Kemudian, Wu Aidi membantu Tang Chun kembali beristirahat. Keesokan paginya, Ye Chong bangun pagi, mencuci muka, dan turun untuk sarapan. Wu Aidi menyiapkan sarapan yang lezat. Ye Chong bisa mencium aroma susu kedelai dari jarak jauh. Dia menarik napas dalam-dalam dan berseru, "Yah, itu pasti sarapan yang lezat, sangat enak." Dia berjalan ke restoran sambil berbicara, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Tang Chun sedang duduk di sana mengenakan satu set pakaian rumah berwarna putih. Dia makan gorengan dengan kepala tertunduk. Ye Chong memandang Tang Chun, menyentuh hidungnya, dan berjalan dengan rasa bersalah. Ketika Tang Chun melihat Ye Chong datang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepalanya dan sedang makan. Suasana sedikit canggung, Ye Chong terkekeh. "Hei, Tang Chun, bagaimana dengan itu? Tampaknya tubuhmu telah pulih." Sungguh hebat, nada suara Ye Chong mengungkapkan rasa malu yang tak tertandingi. Tang Chun mendengus, tetapi masih tidak berbicara. Semakin banyak Tang Chun seperti ini, semakin malu perasaan Ye Chong. "Ya, sebenarnya kemarin, aku di sini untuk menyelamatkanmu," kata Ye Chong. "Benarkah?" Tang Chun berkata dengan marah. Ye Chong dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum, "Sungguh. Hah, lalu kenapa? Di sana, kamu harus melukisnya beberapa kali?" tanya Tang Chun dengan wajah memerah. Wu Aidi menutup mulutnya dan tersenyum diam-diam. Ye Chong tersipu, menyentuh hidungnya dan berkata, itu karena beberapa tempat lebih penting, misalnya, di dekat jantung atau semacamnya." Wajah Tang Chun memerah dengan kuas. "Oh, jangan katakan ya, kamu bajingan besar." Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Ye Chong terkekeh. Baru pada saat itulah Tang Chun sedikit tenang, dan berkata, "Saya mengalami koma selama beberapa hari terakhir, dan saya pasti telah menunda banyak urusan perusahaan. Sepertinya saya sibuk hari ini, adalah bahwa saya akan segera pergi ke perusahaan." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak beristirahat selama beberapa hari lagi? Mengapa khawatir?" Tang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu harus menebus penundaan beberapa hari. Aidi, makanlah dengan cepat, dan kita akan pergi ke perusahaan setelah makan." Wu Aidi mengangguk, sepertinya Tang Chun sudah kembali normal. Setelah makan malam, Ye Chong mengirim Tang Chun dan Wu Aidi ke perusahaan. Dia tinggal di perusahaan untuk sementara waktu, dan mengajari kapten keamanan satu set metode kultivasi baru. Tidak ada yang terjadi setelah itu, Ye Chong pergi. Sekarang Tang Chun telah kembali normal, dan salah satu masalah jantung Ye Chong juga telah teratasi. Saatnya menghitung, orang yang melukai Tang Chun masih aktif sekarang. Ye Chong secara alami tidak akan mengampuni dia. Memikirkan hal ini, Ye Chong memanggil Zhu Jiayin. Zhu Jiayin kini telah dipromosikan untuk bekerja di saluran kedua. Markas saluran kedua kebetulan berada di ibu kota. "Halo, ini Ye Chong. Mengapa kamu begitu bebas dan tidak melakukan apa-apa?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang perlu saya minta bantuan Anda?" "HMPH, saya baru tahu ada apa. Bantu saya menyelidiki keberadaan Bai Yutang baru-baru ini." "Apa?" Zhu Jiayin tercengang. "Bai Yutang?" Ye Chong berkata, "Ya, itu dia. Kamu tidak mau apakah dia akan melakukannya?" Zhu Jiayin bertanya dengan kaget. Ye Chong menyeringai, "Lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya peduli dengan putra tertua dari keluarga Bai.
tentu saja. Zhu Jiayin tidak akan mempercayainya. Dia tahu apa yang dimaksud Ye Chong dengan peduli. Saya khawatir jika Anda peduli, Anda akan mengirim orang ke dunia bawah untuk peduli. Zhu Jiayin berkata, kalau begitu Bai Yutang adalah anggota keluarga Bai dari keluarga 4 pahlawan di ibu kota. Keluarga Bai juga sangat dekat dengan keluarga Cao sekarang. Kamu harus berhati-hati dan jangan bertindak gegabah. Bai Yutang tidak seseorang yang bisa dibunuh hanya dengan mengatakan. Ye Chong berkata dengan nada acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku punya ukuran sendiri. Zhu Jiayin mendengus, dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya membujuk Ye Chong. Oke, tunggu saja, aku akan mengirimkan situasi terbaru Bai Yutang nanti, tapi jangan sakiti aku. Ye Chong tersenyum dan berkata, mengapa? Kemudian dia menutup telepon. Sore itu, Zhu Jiayin mengirimi Ye Chong keberadaan terakhir Bai Yutang. Ye Chong menemukan bahwa Bai Yutang ini sangat teratur, pergi ke klub malam bernama kustomisasi untuk 4 setiap malam. Karena kamu sangat menyukainya, anggap itu sebagai kuburanmu. Ye Chong mendengus dingin, lalu melempar telepon ke tempat tidur. Beijing, Jalan Pejalan Kaki Distrik Timur, klub malam khusus 4 orang. Klub malam khusus untuk 4 orang juga merupakan tempat hiburan yang relatif besar di Beijing. Lokasinya berada di jalan komersial terbesar di East City, Beijing. Dibuka di sini secara terang-terangan, tapi tidak ada yang berani mengurusnya. Karena di belakangnya adalah keluarga Cao. Di ibu kota, keluarga Cao hampir berada dalam posisi untuk menguasai langit. Bahkan keluarga 4 pahlawan tidak akan berani memprovokasi mereka sama sekali. Di klub malam, lampunya terang, dan di jalan pejalan kaki, saat lampu menyala, pemuda dan pemudi kota suka datang ke sini untuk bersenang-senang. Ketika Ye Chong datang ke sini, sudah lewat jam 11 malam. Ada sangat sedikit orang di jalan pejalan kaki. Toh kebanyakan orang yang bekerja biasanya akan berangkat kerja besok, sehingga yang seharusnya pulang sudah pulang. Hanya pintu masuk klub malam 4 orang yang dibuat khusus ini yang masih dipenuhi suara keras. Ye Chong langsung masuk. Ada 2 pelayan di depan pintu. Para pelayan yang berjaga melihat Ye Chong, melihat penampilan Ye Chong. Mereka sepertinya tidak datang ke sini untuk konsumsi. Clubhouse yang disesuaikan untuk 4 orang ini adalah tempat kelas atas, dan ini semua tentang konsumsi kelas atas. Ini adalah tempat berkumpulnya putra dan putri kaya di ibu kota. Melihat penampilan Ye Chong seperti ini, mereka mungkin tidak mampu datang ke sini. Oleh karena itu, sikap kedua pelayan terhadap Ye Chong sangat dingin. Tuan, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Ye Chong berkata dengan datar, saya di sini untuk mencari seseorang. Tuan, siapa yang Anda cari? Pelayan itu bertanya terus terang. Dia merasa Ye Chong adalah tipe orang yang ingin terlibat. Cari Bai Yutang di kamar 203, aku bawahannya. Kata Ye Chong. Kedua pelayan mempercayai Ye Chong setelah mendengar Ye Chong memberikan nomor kamar Bai Yutang dengan sangat jelas. Sepertinya Ye Chong memang adik dari Bai Yutang. Ternyata setiap kali Bai Yutang datang, dia akan pergi ke kamar pribadi yang sama, dan informasi yang diberikan Zhu Jiayin padanya sudah tertulis dengan jelas. Setelah itu, mereka membiarkan Ye Chong naik. Saat ini, Bai Yutang sedang berpelukan ke kiri dan ke kanan, bernyanyi di ruang pribadi 203. Dia memegang bir di satu tangan dan sebatang rokok di tangan lainnya, dan seorang wanita berpakaian minim di sebelahnya membantunya memegang mikrofon. Bai Yutang menyanyikan lagu masam dengan suaranya yang patah. Adikku berjalan ke depan dengan pinggul bengkok, dan kakakku gemetar di belakangku, dan lirik lainnya. Di ruang pribadi, ada 3 meja, dan sederet adik laki-laki dari Bai Yutang duduk di sepanjang sofa. Setiap kali Bai Yutang menyanyikan satu bagian,
banyak adik laki-laki bertepuk tangan satu demi satu. Bahkan jika Bai Yutang bernyanyi dengan buruk, mereka semua bertepuk tangan. Bai Yutang sedang bernyanyi tinggi, dan ketika dia hendak melambung tinggi, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Suara "bang" mengagetkan Bai Yutang. Bai Yutang memarahi, "Aku Nenek Chao. Aku akan melambung, bajingan yang mana? Berani datang ke sini dan menggangguku." Sebelum dia selesai mengutuk, Ye Chong sudah masuk. Ketika Bai Yutang melihat bahwa itu adalah Ye Chong, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Kenapa? Kenapa ini kamu?" Ye Chong mencibir, "Kenapa bukan aku, Bai Yutang? Sudah kubilang aku akan datang ke membunuhmu." Bai Yutang berkata dengan marah, "Kentut, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyentuhku? Aku putra tertua dari keluarga Bai." Ye Chong tertawa dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu. Aku bisa membunuhmu hari ini." Kegilaan, Bai Yutang memarahi, dan dia melambaikan tangannya, "Berikan padaku." Lagi pula, dengan begitu banyak orang di bawahnya, bisakah Ye Chong masih menang dengan satu musuh dan 10? Di kamar pribadi ini, ada semua bawahan kebanggaan Bai Yutang, dan 2 di antaranya adalah pengawal yang dibawanya dari keluarga Bai. Saat Bai Yutang memberi perintah, semua orang bergegas maju. Dalam beberapa detik, Bai Yutang menyadari bahwa salah satu perkataannya benar. Ye Chong ini benar-benar 1 lawan 10. Dalam sekejap mata, bawahan Bai Yutang semuanya jatuh ke tanah, memegangi perut mereka dan melolong. Para putri yang bernyanyi bersama semuanya pucat karena ketakutan saat ini, dan mereka semua menyusut menjadi bola. Bai Yutang tercengang, dan memandang Ye Chong seperti hantu. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu?" Ye Chong tidak menjawab, dan berjalan menuju Bai Yutang selangkah demi selangkah. "Bai Yutang, kamu berani menyakiti Tang Chun. Hari ini adalah hari kematianmu." Bai Yutang menggerakkan tubuhnya ke belakang dan berkata, Kamu tidak bisa membunuhku. Aku tahu cara menyembuhkan racun Tang Chun. Aku punya solusinya." "Tidak perlu, aku sudah menyembuhkan racun Tang Chun," kata Ye Chong. Bai Yutang berkata lagi, Jangan, kamu tidak bisa membunuhku. Kakak tertuaku adalah Chao Zeng Chun dari keluarga Chao. Dia memintaku untuk melakukan semua ini. Jangan bunuh aku." Ye Chong mendengus dengan dingin. Dia tidak disiksa. Bai Yutang, yang lemah, mengatakan yang sebenarnya. Namun, atas permintaan belas kasihan Bai Yutang, Ye Chong tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Dia datang hari ini untuk membunuh Bai Yutang. Melihat Ye Chong mendekatinya selangkah demi selangkah, Bai Yutang merasa semakin putus asa, dan pada akhirnya dia sangat ketakutan hingga mengompol di celananya, dan bagian bawah celananya banyak yang basah. Ye Chong melirik Bai Yutang dengan jijik. Dia sudah berjalan mendekati Bai Yutang, dan setelah mengulurkan tangan untuk menepuk kepala Bai Yutang selama setengah menit, Ye Chong meninggalkan clubhouse. Saat ini di kamar pribadi 203, Bai Yutang jatuh lemas di tanah, celananya sangat basah. Bai Yutang tidak tahu apa yang Ye Chong lakukan saat dia menamparnya di dahi tadi. Namun, dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Ye Chong tidak membunuhnya. Coba pikirkan, dia adalah putra tertua dari keluarga Bai. Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan Chao Zeng Chun sekarang, dan dengan perlindungan Chao Zeng Chun, Ye Chong tidak berani menyentuhnya sama sekali. Setelah mengetahui hal ini, Bai Yutang mencibir dan berkata, "Brengsek, jadi kamu datang untuk berpura-pura berada di depanku." Namun, setelah keributan Ye Chong, Bai Yutang kehilangan mood untuk bernyanyi, dan dia bangkit dari tanah. Adik laki-laki itu juga bangkit, menundukkan kepala, dan berdiri di samping Bai Yutang. Bai Yutang memarahi, "Kamu bajingan tidak berguna, pergi, pulanglah." Setelah mengatakan itu,
Bai Yutang membawa semua orang kembali ke rumah Bai. 1 jam kemudian, Bai Yutang kembali ke rumah Bai. Tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Tanpa diduga, Ye Chong datang ke pintu begitu cepat. Tidak, aku harus segera memberitahu Chao Zengchun tentang masalah ini besok. Bai Yutang berpikir dalam hati. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, tiba-tiba terdengar suara keras di kepalanya, seperti ledakan. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, ketika sesuatu terjadi, lehernya miring, matanya menjadi gelap, dan dia kehabisan napas. Bai Yutang sedang berbaring di sofa, darah mengalir dari lubangnya, dan masih ada kepanikan di matanya. Hal terakhir yang dilakukan Bai Yutang sebelum kematiannya mungkin adalah mendengar suara kepalanya meledak. Hingga setengah jam kemudian, saat pengasuh keluarga Bai datang untuk membersihkan rumah, sebuah teriakan memecah ketentraman keluarga Bai. Baru pada saat itulah semua orang mengetahui bahwa Bai Yutang telah meninggal di ruang tamu. Keluarga Bai segera menjadi berantakan. Kepala keluarga Bai, Bai Qingming, bergegas ke ruang tamu. Ketika dia melihat putranya meninggal secara tragis di ruang tamu, dia sangat marah. Bai Qingming tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera memanggil semua pengawal yang bersama Bai Yutang malam ini. Baru pada saat itulah semua orang melaporkan apa yang terjadi di klub malam. Ye Chong itu pasti melakukannya, tapi, Tuan Muda Bai, ketika dia baru saja pulang, dia masih baik-baik saja. Mengapa dia tiba-tiba mati? Kudengar Ye Chong tahu trik sulap, dia pasti melakukannya. Semua orang berdiskusi. Bai Qingming menyipitkan matanya. Sial Ye Chong, kamu benar-benar menggertak keluarga Bai kami, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Bai Qingming berkata pada dirinya sendiri. Malam itu, Bai Qingming menelepon keluarga Chao. Ketika Chao Zengchun mengetahui kematian Bai Yutang, dia tidak terkejut. Lagi pula, klub malam khusus 4 orang itu adalah milik keluarga Chao, dan dia segera mendapat kabar bahwa Ye Chong datang untuk mencari Bai Yutang. Saat itu, Chao Zengchun bertanya-tanya mengapa Ye Chong tidak membunuh Bai Yutang. Sekarang dia mengetahuinya. Ye Chong pasti menggunakan beberapa metode untuk membiarkan Bai Yutang mati setelah dia pulang sendiri. Ini menciptakan alibi yang sempurna. Bahkan jika seseorang mencurigai Ye Chong saat itu, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Ye Chong membunuh orang tersebut. Faktanya, Chao Zengchun sangat ingin Ye Chong membunuh Bai Yutang. Karena Bai Yutang sudah mengetahui semua rencana Chao Zengchun di Gunung Longhu. Akan baik-baik saja jika rencana ini berhasil, tetapi sekarang rencananya belum berhasil. Jadi Chao Zengchun telah bersiap untuk membunuh orang untuk membungkamnya. Dia tidak bisa memberitahu 4 keluarga besar bahwa dia sedang membuat konspirasi besar. Oleh karena itu, meskipun Ye Chong tidak membunuh Bai Yutang, Chao Zengchun tetap akan membunuh Bai Yutang. Bai Qingming tahu bahwa Bai Yutang baru saja dekat dengan Chao Zengchun, jadi dia mengalihkan tanggung jawab kepada Chao Zengchun. Tuan Muda Chao, Yutang saya pasti telah melakukan sesuatu untuk Anda, jadi Ye Chong membunuhnya. Bai Qingming berkata, bagaimanapun, keluarga Chao Anda harus bertanggung jawab atas masalah ini. Chao Zengchun tersenyum, dan sikapnya sangat sopan. Tentu saja. Jangan khawatir, Paman Bai, Bai Yutang dan saya juga berteman baik, dan itu terjadi di wilayah keluarga Chao kami. Anda harus bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu kamu mengirim seseorang untuk membunuh Ye Chong sekarang. Bai Qingming berkata dengan marah. Chao Zengchun masih berkata dengan tenang. Paman Bai, Ye Chong, bajingan itu, membunuh Bai Yutang sama saja dengan mempersulit saya akan menanganinya cepat atau lambat Paman Bai. Yakinlah, Chao Zengchun meskipun kata Zengchun ini, setelah beberapa hari, dia tidak mengambil tindakan sama sekali. Bai Qingming secara bertahap menyadari bahwa Chao Zengchun hanya mempermainkannya. Namun,
Keluarga Cao sangat kuat, jadi Bai Qingming tidak mungkin melakukan apapun pada Cao Zhengchun. Bai Qingming kesal, jadi dia harus mencari cara untuk menyingkirkan Ye Chong. Oleh karena itu, Bai Qingming menghabiskan semua usahanya, dan melalui hubungan Qiu Huhu, dia menemukan organisasi pembunuh yang baru-baru ini bermunculan di ibu kota, Fengstab. Ibu kotanya, pinggiran kota Xixi, Sibalipu. Ada toko perlengkapan pemakaman di sini. Ini adalah toko yang relatif misterius yang terlihat tabu bagi orang luar. Namun, belakangan ini, 24 jam sehari, berbagai suara musik yang berisik dan mengganggu terdengar dari toko ini. Bisa dibilang tidak terlalu cocok dengan gaya tokonya, membuat orang yang lewat merasa sedikit aneh. Nyatanya, musik ini dimainkan oleh Xiaoqi. Loteng di lantai 2 di sini telah diubah menjadi disko pribadi oleh Xiaoqi. Xiaoqi memerintahkan seseorang untuk membeli radio, dan memutar musik di rumah setiap hari, dan dia bermain disko di rumah sendirian. Erdang Jia, si buta, si bisu, dan lainnya semuanya ada di lantai bawah, menahan suara dong 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 dari lantai atas, tidak bisa berkata-kata di wajah mereka. Kadang-kadang, ketika Xiaoqi senang, dia bahkan meminta mereka untuk menari bersama. Sejak Xiaoqi mengambil alih organisasi pembunuh angin, dia belum menerima bisnis pembunuhan apapun. Organisasi pembunuh yang baik hampir menjadi organisasi disko sekarang. Tidak ada tamu di sini, tetapi beberapa waktu lalu, Yirun Huoli membawa seorang pria yang sangat aneh ke sini. Itu adalah pria parubaya, dan Xiaoqi tidak mengenalnya. Namun, status pihak lain tampaknya sangat tinggi, dan setiap orang yang melihatnya harus memberi hormat, termasuk Yiran Huoli yang juga sangat hormat di hadapannya. Menghadapi pria itu, Xiaoqi bahkan merasakan tekanan yang tidak diketahui. Sepertinya pria itu bisa melihatnya sekilas, Xiaoqi bahkan khawatir dia akan terungkap. Namun pada akhirnya, pria itu mengikuti Yiran dan pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, tidak terjadi apa-apa, jadi Xiaoqi mulai menari disko lagi tanpa perasaan. Pada hari ini, ketika Xiaoqi sedang menari di atasnya, tiba-tiba tuan kedua datang dan mengetuk pintu. Xiaoqi sedikit tidak senang disela, dan bertanya, "Ada apa, pemimpin kedua, temui aku." Berkata, "Seseorang ingin bertemu denganmu. Bahkan jika ada yang tahu, datang dan bicaralah dengan orang buta itu tentang bisnis." Terlebih lagi, Xiaoqi memiliki banyak kenalan di ibu kota ini. Siapa yang akan datang langsung padanya? Ketika Xiaoqi sedang berpikir liar, dia melihat beberapa orang masuk dari pintu. Pemimpin di antara mereka adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, mengenakan setelan tang coklat dengan senyum di wajahnya. Xiaoqi terkejut saat melihat orang ini, ternyata itu adalah Qiu Chenghui. Ketika dia dan Qiu Chenghui bersaing untuk dunia bawah tanah, mereka bisa dianggap sebagai musuh. Tanpa diduga, Qiu Chenghui datang ke sini untuk menemukan dirinya sendiri. Xiaoqi sangat terkejut, bagaimana dia tahu dia ada di sini? Qiu Chenghui berjalan mendekat sambil tersenyum, dan di belakang Qiu Chenghui, orang buta, orang bisu dan yang lainnya mengikuti. Nona Qian Yuan, lama tidak bertemu, Qiu Chenghui membungkuk pada Xiaoqi dengan etiket Jepang. "Ini kamu bajingan tua," kata Xiaoqi dengan marah. Qiu Chenghui dengan cepat berkata, "Oh, Nona Qian Yuan. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu. Tetapi Anda adalah wanita tertua dari keluarga Qian Yuan di negara Jepang." "Tahu aku di sini?" Xiaoqi bertanya. Qiu Chenghui terkekeh, "Benar, Tuan Yirun memberitahu saya." "Yirun galak?" Xiaoqi bahkan lebih terkejut. "Ada apa?" Qiu Chenghui mengangguk dan berkata, "Ya, memang ada sesuatu." Ternyata bahwa itu adalah Bai Qingming, patriark dari keluarga Bai, yang diam-diam menemukan Qiu Chenghui dan meminta Qiu Chenghui untuk membantunya menghubungi organisasi pembunuh Winten.
Satu-satunya orang yang ingin dia bunuh adalah Ye Chong. Kemudian, Qiu Chenghui melaporkan masalah ini ke Yirun Huoli. Yirun Huoli kemudian meminta Qiu Chenghui untuk datang langsung mencari Xiaoqi, dan memerintahkan Xiaoqi untuk memimpin organisasi Feng Stab untuk mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chong. Qiu Chenghui juga membawa beberapa orang untuk membantu. Xiaoqi berkata, "Jadi begitu. Jika Bai Qingming datang untuk berbicara langsung, Xiaoqi pasti sudah lama menamparkan Bai Qingming sampai mati, dan terus menari." Namun, sekarang kejadian ini membuat Yirun khawatir, dan Qiu Chenghui datang sendiri ke sini, jadi sepertinya dia tidak bisa bertindak gegabah. Xiaoqi dan Qiu Chenghui paling baik terikat, bahkan jika Qiu Chenghui terbunuh, itu tidak berguna. Lagi pula, Yirun Huoli juga tahu tentang itu. Oleh karena itu, jika Xiaoqi ingin membantu Ye Chong, dia perlu memikirkan cara lain. Xiaoqi memutar matanya dan memikirkannya, "Baiklah. Kita akan bertindak malam ini. Sore harinya, kita akan mengadakan perjamuan untuk Tuan Qiu. Kita pernah mengalami kesalahpahaman sebelumnya." Mendengar ini, Qiu Chenghui menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum, "Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Nona Qian Yuan." Sore itu, jarang ada musik di loteng. Xiaoqi menyiapkan meja besar berisi hidangan mewah di sini untuk menghibur Qiu Chenghui. Tentu saja, Xiaoqi ini tidak tulus, dan ingin mengundang Qiu Chenghui untuk makan malam. Nyatanya, dia sudah merencanakannya sejak lama. Di cangkir Qiu Chenghui, dia diam-diam menuangkan racun yang disebut bubuk bak siang ruancin, yang bisa membuat pemakannya kehilangan semua kekuatannya. Dia akan membiarkan Qiu Chenghui memakannya, dan ketika dia pergi menyerang Ye Chong di malam hari, obat Qiu Chenghui mulai berlaku dan berubah menjadi orang cacat. Pada saat itu, Xiaoqi akan mengambil kesempatan untuk membunuh Qiu Chenghui. Dengan cara ini, ketika dia kembali, dia bisa dengan tegas mengaku pada Yiran. Qiu Chenghui jelas cuek, masih tersenyum di wajahnya. Dia mengangkat gelasnya, dan berkata kepada Xiaoqi, "Terima kasih, Nona Qian Yuan, atas keramat tamahannya, orang tua ini. Saya menghormati Nona Qian Yuan. Dulu saya memiliki banyak masalah dengan Nona Qian Yuan, tetapi setelah meminum segelas anggur ini, kami sekarang menjadi keluarga." Setelah itu, Qiu Chenghui meminum segelas anggur dalam sekali teguk. Xiaoqi diam-diam senang di hatinya, dan meminum anggur di depannya. Pada saat ini, Qiu Chenghui tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Namun, Nona Qian Yuan sepertinya tidak terlalu ingin memaafkan saya, bukan? Dia juga membius anggur saya." Bersambung.